video ini kami membahas teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Salah satu fondasi terpenting dalam filsafat politik modern. Topik ini yang penting karena Hobbes adalah pemikir pertama yang menjelaskan asal-usul negara bukan dari agama atau tradisi, tetapi dari realitas manusia yang ingin menghindari kekacauan. Teori ini menjawab pertanyaan mendasar mengapa manusia butuh negara dan apa batas kebesaran negara. Pemikir Hobbes lahir di konteks historis yang sangat kacau. Perang Saudara Inggris 1642 sampai 1651 antara monarki dan parlemen, ketidakstabilan politik, pembunuh raja, pemberontak, dan perang antar kelompok. Runtuhnya otoritas tradisi gereja dan raja. Kekacauan ini membentuk pandangan Hobbes bahwa tanpa otoritas kuat kehidupan manusia akan kembali ke kondisi perang semua melawan semua. Dari sini Hobbes menulis Leviathan 1651, karya monumental yang melahirkan teori kontrak sosial modern pertama. Thomas Hobbes atau filsuf Inggris dikenal sebagai yang pertama adalah perintis filsafat politik modern berbasis rasionalitas dan sains, bukan moralitas agama. Kedua, penggagas pandangan bahwa negara berasal dari kesepakatan antar manusia, bukan kehendak Tuhan atau tradisi. Ketiga, pendiri aliran material politik melihat manusia sebagai makhluk yang digerakkan kepentingan diri dan rasa takut. Kontribusi terbesarnya adalah menjelaskan kontrak sosial sebagai dasar legitimasi ke negara. Yang keempat adalah state of nature atau keadaan alamiah. Menurut Hobbes, sebelum ada negara, manusia hidup dalam keadaan tanpa hukum, tanpa otoritas, tanpa perlindungan. Ciri-cirinya yaitu adalah yang pertama, tidak adanya jaminan keselamatan. Yang kedua, semua orang memiliki hak atas segala hal. Timbul persaingan, ketakutan, dan rasa tidak aman. Hobbes menyimpulnya dengan kalimat terkenal, "Life in the state of nature is solitary, poor, nasty, rusty, and short." Sifat dasar manusia. Hobbes menggambarkan manusia sebagai makhluk rasional tetapi egois yang selalu berusaha mempertahankan hidupnya. Ada 3 penyebab utama konflik manusia. Yang pertama yaitu adalah kompetisi atau inginnya keuntungan. Yang kedua, ketakutan atau inginnya keamanan. Yang ketiga adalah kemuliaan atau inginnya dihormati. Kontrak sosial atau social contract. Untuk keluar dari kondisi alamiah, manusia sepakat untuk membuat kontrak. Yang pertama, membuat mereka menyerahkan hak-hak alamiah tertentu kepada satu otoritas. Otoritas tersebut disebut dengan sovereign. Yang kedua, kontrak dilakukan antar manusia, bukan antar rakyat dan penguasa. Ini penting secara akademik. Penguasa tidak ikut kontrak sehingga ia tidak dapat diberontak secara sah. Dan yang selanjutnya adalah Leviathan atau negara berdaulat. Ciri-ciri negara menurut Hobbes ada beberapa. Yang pertama adalah memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban negara. Yang kedua, berhak menetapkan hukum, pajak, dan hukuman. Yang ketiga, tidak boleh dipatuhi sebagian karena stabilitas akan runtuh. Tujuan utama negara adalah mencegah kembali ke state of nature, bukan untuk menegakkan moralitas. Relevansi bagi politik kontemporer. Hobbes menjelaskan pentingnya negara kuat dalam menghadapi ancaman kekacauan digital, radikalisme, hoaks, konflik identitas. Pandangannya membantu memahami fungsi dasar negara, menjaga keamanan, hukum, dan ketertiban. Kekuatan teori Hobbes. 1. Realistis tentang sifat manusia.
2. Memberi fondasi rasional bagi kekuasaan politik. 3. Menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan, kelemahan dan kritik negara. 4. Negara terlalu kuat, berpotensi otoriter. 5. Minim ruang bagi demokrasi dan hak asasi. 7. Mengabaikan bahwa manusia juga makhluk sosial dan moral, bukan hanya egois. Contoh penanganan hoax dan politik di Indonesia. Hoax menjelang pemilu menyebabkan polarisasi, kerusuhan, dan potensi konflik horizontal. Tanpa regulasi dan penegakan hukum, masyarakat dapat masuk ke state of nature versi digital, saling curiga, menyerang, dan kehilangan kepercayaan. Dengan teori hoax, negara wajib mengontrol informasi untuk menjaga stabilitas. 1. Penegakan hukum adalah bentuk melindungi masyarakat dari kekacauan. 2. Kebebasan individu boleh dibatasi ketika mengancam keamanan publik. 3. Ini menunjukkan bagaimana teori abad ke-17 masih relevan hari ini. Oke, jadi kesimpulan yang kami dapat adalah teori kontrak sosial hoax merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah filsafat karena menawarkan penjelasan rasional mengenai asal-usul negara, hakikat manusia, serta legitimasi kekuasaan. Melalui analisisnya tentang state of nature, Hobbes menunjukkan bahwa kondisi alamiah manusia tanpa negara akan membawa pada kehidupan yang penuh konflik, ketakutan, dan ketidakpastian. Keadaan inilah yang digambarkan sebagai solitary, poor, nasty, busty, and soul, yang mencerminkan betapa rapuh dan berbahayanya kehidupan tanpa otoritas bersama yang menjaga ketertiban. Dari titik inilah, Hobbes melihat perlunya manusia membentuk sebuah kontrak sosial, yaitu kesepakatan bersama untuk menyerahkan sebagian hak-hak alamiah kepada sebuah otoritas tertinggi demi terciptanya keamanan dan stabilitas. Kehadiran Leviathan sebagai simbol negara berdaulat menjadi implikasi logis dari kontrak tersebut. Hobbes menegaskan bahwa negara harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu menjalankan fungsi utamanya, mencegah kekacauan, dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Meskipun gagasan tentang kekuasaan absolut ini menuai banyak kritik, terutama dari perspektif demokrasi modern, prinsip dasar Hobbes tetap memiliki relevansi kuat, terutama dalam konteks di mana stabilitas sosial berada dalam ancaman. Hobbes mengingat bahwa tanpa keamanan, nilai lain seperti kebebasan, kesetaraan, dan moralitas tidak dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, keamanan menjadi fondasi utama dari kehidupan politik.